Kalau dilihat SMA, kuliah itu ya berat ya, emang ideal banget sih ya. 70 lah, 70, 80 lah ya. Sekarang berapa? 70, 80, sekarang 114. 114. Assalamualaikum teman-teman. Nah, masih ngomongin sepeda. Nah, sekarang ada... Assalamualaikum. Waalaikumsalam, temen SMA gue nih, Roli. Woi, Hero. Ketemu. Itulah. Nah, gue lihat lu aktif banget di Strava. Gue lihat lu pergi ke sini, pergi ke situ. Ada apa? Oh iya. Ya, awalnya sih kan lihat lu juga sih. Ya kan aktif banget sepeda. Jadi masa pandemi ini kita harus fit gitu ya, fit. Jadi salah satu cara supaya fit ya harus olahraga gitu ya. Kita nggak mungkin di rumah aja stay ya, kerja kemudian nemenin anak belajar selesai gitu ya, terus kita berharap fit dengan makanan yang sehat, nggak gitu kan. Kita tetap harus punya asupan dari luar. Ya kita harus olahraga gitu ya, harus olahraga. Soalnya waktu itu gue, ya dulu kita lah zaman SMA, berat tuh kan nggak segini nih. Nah itu dia. Nah tiba-tiba lo bisa segini tuh, gimana ceritanya? Iya dulu kalau dilihat SMA, kuliah itu ya berat ya, emang ideal banget sih ya. 70 lah, 70, 80 lah ya. Sekarang berapa? 70, 80, sekarang 114. 114 cuy. 114. Itu karena udah mulai kerja ya? Udah mulai kerja, udah kenal duit lah pokoknya. Kenal duit ya, jadi nggak bisa jaga diri lah. Kalau sepeda nih kan udah lumayan sering dan jauh. Lo ada target berapa sih dari diri lu sendiri buat turunin berat badan gitu? Target gua pokoknya keluar dari 2 digit ini ya, berarti ya. Turun di bawah 100 aja. Itu aja dulu, di bawah 100 aja. Intinya maksudnya di bawah 100 dulu lah jam. Ya, di bawah 100 aja lah. Kemarin sempat bisa kan dari 119 ke 110. Mau turun lagi ya ketemu pandemi. Ya nggak bisa nyalain pandemi juga sih, gua juga yang ini ya. Tapi ya gitulah, harusnya bisa lagi ini lagi targetnya kencengin lagi. Ada tips nggak nih buat teman-teman yang maaf yang berbadan besar itu biar rajin sepedaan? Maksudnya biar badannya gede tapi tetap gerak. Dia juga rajin sepedaan. Maksudnya dia juga teman-teman kita bisa jaga imunitas, tetap sehat di masa pandemi kayak gini. Ada nggak tips dari lu, Rol? Ya tipsnya sih ya ini gua aja ya, apa namanya? Seperti yang udah gua alamin aja lah gitu ya. Jadi kalau merasa badannya agak besar gitu ya, di atas 100 gitu, sepedaan nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Cuman kalau dari sisi gua milihnya ya, yang pertama sepedanya ya sepeda yang tipenya kayak gini sih kalau dari gua. Model kayak MTB modelnya ya? MTB iya. Kalau yang road bike itu kayaknya posisinya agak terlalu nunduk ya, ganjel di sini gitu ya. Ganjel di perut. Gak enak ya. Tapi atau mungkin yang agak ini sedikit yang model apa namanya? Hybrid ya. Jadi bisa antara MTB dan road bike, mungkin pertengahannya itu ya. Atau ya kalau gua sih ini aja sih, cukup lah MTB, terus disesuaikan dengan body ya. Iya, jadi cari yang frame-nya agak gedean dikit, 27,5 gitu ya. Terus tinggi gua kan 176. Jadi biar napaknya juga enak di saddle yang 27,5 gitu ya. Terus biar enak lagi saddle-nya lebih lebar ya, diganti yang agak lebaran, karena kalau bawaannya terlalu kecil, tumpuannya itu sakit gitu ya di pantat, iya nggak enak. Jadi cari yang lebih besar, yang agak lebar sih ya kalau gue ya. Cari agak lebar jadi tumpuannya enak. Terus kalau pakai kayak gini stem ini, kalau stem ini bawaannya sih cuman ganti barnya aja. Barnya lu ganti ya? Ganti barnya jadi agak naik sedikit, karena masih terlalu nunduk kalau bawaannya.
Oh, kalau terlalu nunduk juga masih nggak nyaman ya? Agak nggak nyaman sih. Ini agak ini. Jadi posisinya iya, beginilah ya. Betul. Itu posisinya udah. Posisinya emang posisi nyaman gitu. Nyarinya nyaman posisi nyaman, bukan buat nyari posisi kenceng-kencengan. Iya. Kalau ini. Itu udah enak. Gitu. Oh ya udah enak lagi. Misalnya dari sepeda ini ada yang lu tambahin lagi nggak? Tadi kan handlebar udah rubah, misalnya ada bagian-bagian yang lu rubah lagi nggak? Apa Iya, udah cukup aja kayak gini aja sih? Paling kemarin ganti ini aja sih, hub aja sih ya. Hub kenapa diganti? Ganti hub, ya ganti ban dulu. Oh nggak ban. Iya ganti ban, karena biasa main di aspal gitu ya. Jadi goesnya juga agak lebih enteng dan bisa lebih jauh dikit lah. Lebih loncer Nggak terlalu, ya kalau lebih ganti loncer. ban yang rada Terus ini. sama hubnya aja sih, baru ganti hubnya doang. Biar lebih Iya, sering, lebih sering dikit lah ya. Biar Kalau buat ngejar-ngejar road bike ya ampun lah, nggak bisa lah. Ampun. Bukan buat kejar-kejaran ini mah, buat yang penting enak di goesnya enak aja. digoes. Ya paling penting tuh enak digoes, nyaman. Mau sepedanya sih apa aja yang penting. Kalau Iya. sepedanya mahal nggak enak dipakai ya juga buat apa? Iya, itu dia. Nah, di United ini udah berapa tahun lu pakai? Ini dari 2018. 2018. Iya, dari Berarti 2018. Udah 3 tahun lah ya. Udah Pas 3 banget tahun, iya. 2021. Sekarang 2021, udah 3 tahun. Hmm. Ya, worth it lah. Ada Cukup lah. pengenan nambah sepeda apa jual sepeda? Kalau saran gue sih jangan jual, nambah. Oh, nambah ya? Belum sih kayaknya ya. Belum. Ini aja cukup ya. Ini aja cukup. Meskipun kalau di Strava itu ya kadang ngiri juga sih lihat yang RB ya, tapi nggak bisa dibandingin juga sih. Iya, jauh lah. RB itu bisa rata-rata average-nya itu bisa 27 gitu ya. 27 km per jam. Ini mentok di 20 km per jam. Iya lo, terakhir lo. Iya, bisa kemana 20. tuh ya? Average jauh juga, terakhir mana lo? Itu gue lihat average lo 20 km per jam. 20, iya. Ya paling muter-muter Monas gini aja terakhir. Oh iya, Monas. Yang Iya, gue lihat itu 50 kilo lebih ya? Hampir 50. Iya, 50-an kilo. Gue lihat, wah, 20. bisa 20 km per Bisa jam. 20, Menurut iya. gue ya itu Iya. cakep loh, bisa standar kayak gitu. Biasanya kalau dulu bannya masih yang ban bawaan, belum diganti-ganti ya, itu biasanya mentok di 16. 16 ya? Iya, kalau 16 nyari udah paling banter lah ya. 16 udah capek banget dah itu udah. Nah, terus coba ganti bannya, ya bannya yang tipe-tipe inilah ya, tipe aspal. Terus sama ganti hub ini aja sih. Oh, berarti cukup tambahannya lah. kalau teman-teman yang berbadan gemuk Iya. pengen sepeda yang lebih loncat ya bannya diganti. Bannya ya kalau tipenya yang MTB masih bawaannya ban ya emang peruntukannya buat off-road kan. Iya, kalau dia Itu. nggak cocok aja kalau ini kan karena Iya, sering mainnya di aspal. Kalau jadi sering dia main di aspal, ya yang pertama diganti lebih ini loncer dulu. lah. Iya, lebih loncer, jadi ngayuhnya juga nggak terlalu ada hambatan. Itu sih. Oke deh. Sama ini apa sih. lagi? Tambahin lagi ya. Satu apa? lagi nih Apa? yang harus diperhatiin. Ya kalau menurut gue sih ini cukup penting ya. Apa tuh? Jam, bukan jam sih. Apa namanya? Oh ini. Monitor heart rate ya. Kalau ini model-model yang gelang gitu ya. Ada juga yang jam, cuman ya agak lebih mahal. Nah itu penting buat monitor heart rate kita ya. Jantung. Iya, jadi kan yang sering kejadian gitu ya, tiba-tiba ada yang kolaps gitu segala macem gitu kan. Ya salah satunya sih katanya gitu ya, dia nggak terlalu merhatiin heart rate-nya. Jadi di maksimumnya berapa dia hajar terus. Jadi emang kalau sepedaan itu kadang nggak sampai ngos-ngosan banget gitu, tiba-tiba heart rate kita itu kayak ternyata udah tinggi banget gitu. Padahal biasa aja, nggak sampai gitu ya, nggak sampai ngos-ngosan ini banget, enggak. Heart rate-nya udah naik tinggi banget gitu. Nah itu harus dijaga, jangan sampai mentok. Kan patokannya kan 220 dikurangin usia ya. Misalnya usia 40 berarti mentok itu 180. Harus dijaga tuh, disetting 180, jangan sampai lebih. Bisa disetting di sini geter gitu ya. Jadi alert dulu ya. Udah jangan sampai diterusin lagi, bahaya gitu ya. Karena itu kita bisa kolaps ya. Iya, kita bisa kolaps karena itu maksimumnya detak jantung kita gitu ya. Bagusnya kan 85%. Jadi main di 150-an. Jadi average di 150 gitu ya. Kalau usia 40 gitu ya. Nanti kalau teman-teman usianya berapa tinggal dihitung aja kan. 220 dikurang usia. 220 itu maksimumnya. Itu maksimum heart rate-nya.
Jadi iya itu sih ada sama satu tambahan lagi lah. Kalau misalnya besok ada ya temen-temen mau sepedaan besokannya nih, usahain jangan begadang. nah iya. Tidur cukup. Tidur yang cukup. Kalau kenapa itu tadi bisa kolaps juga, itu bahaya. Maksudnya kita pengennya seneng-seneng jadi bahaya kan juga. Maksudnya apa sih pola tidur juga dijaga. Pola tidur lah ya. juga harus fit lah. Nah, ada tambahan lagi nggak nih buat penutup nih? Buat penutup, jangan lupa bawa minum kalau mau olahraga ya, karena pasti kita benar-benar akan butuh cairan gitu ya. Jangan ngandelin merasa cukup, minumnya antar aja segala macam, cukup lah, bawa secukupnya aja. Dijaga jangan sampai kekurangan cairan tubuh lah ya, supaya bisa maksimal. Kadang kalau udah sepedaan itu ya gitu, ke bawah arus teman biasanya ya. Iya. Udah maksimalnya kan sebenarnya yang ideal itu 1 jam 2 jam ya. Nah kalau udah sepedaan gue kemana-mana itu kita bisa 3 jam, balik bisa total 6 jam gitu ya. Kadang kita suka lupa aja sih gitu ya buat kondisi tubuh kita. Iya, soalnya kalau sepedaan itu juga kita jangan, gua sama lu pasti beda fisiknya. Jadi kita jangan nyamain teman-teman kita. Iya, jangan nyamain teman-teman. Karena kita yang tahu sendiri fisik kita kayak gimana. Jadi kita juga jangan dia lebih cepat kita ubur. Jangan kepancing, slow aja. Iya. Tapi juga buat fun ya, buat sehat-sehat doang. Iya gitu sih, kalau sama gue bareng sama teman-teman ya biasanya yang agak lambat di depan, aturan mainnya gitulah. Jadi kita udah tahu nih, kita berempat biasa sepedaan, yang biasanya gue-nya agak lambat gitu ya, entah karena sepedanya, entah karena emang kemampuannya, itu dia paling depan supaya nggak ketinggalan. Gitulah. Jadi ada aturan main yang nggak usah diomongin, udah paham lah kalau di kalangan ini ya teman-teman gitu ya. Iya benar. Jadi sih yang gue tangkap intinya, maksudnya lu mau berat badan berapapun ya tetap harus olahraga lah ya. Iyalah. Buat jaga imun lu. Iya. Maksudnya yang beratnya ya maaf di atas 100 kilo ya harus olahraga juga ya. Tetap harus olahraga lah. Yang paling gampang ya sepedaan. Paling gampang sepedaan. Sepedaan sama renang. Sama renang. Ya renang kan kita tahu fasilitasnya mungkin tertentu aja, atau sekarang pandemi agak susah, mungkin banyak yang masih tutup ya. Jadi yang paling memungkinkan ya udah ini. Goes. Paling gampang lah ya. Paling gampang. Kalau mau keliling kemana, keliling komplek juga bisa. Iya. Yang penting. Betul. Yang penting ada gerak-geraknya lah ya. Yang penting ada gerak. Memperbaiki metabolisme kita juga lah. Tapi lu nggak bakal putus sepedaan kan nih? Insya Allah enggak lah. Kalau masih sehat terus. Sepedaan terus. Ini nih, maksudnya buat penyemangat juga nih Ruli, ini buat temen-temen yang pengen sepedaan nih. Gue suka. Iya dong. Harus itu. Oke deh, omongan gue sama Ruli cukup ya. Sip. Semoga ya omongannya ini obrolan sama Ruli bermanfaat. Gue punya challenge nih. Apa ya? Challenge apa? Challenge-nya tapi harus ada hadiahnya dong dari Om Heru. Sebagai YouTuber muda yang viewernya udah dapat udah dimonetasi ya. Belum. Gue doain cepet lah ya. Amin. Jadi gue pengen challenge diri gue juga nih supaya 3 bulan ke depan bisa tuh kayak kemarin lagi deh ya. Sekarang 114, berarti target gue 106 aja dulu lah ya. Kurangi 10 kilo dalam 3 bulan ya. 3 bulan. Sekarang bulan apa nih? Januari, Februari, Maret pertengahan lah ya. Maret pertengahan, target turun 10 kilo. Mudah-mudahan bisa turun 10 kilo. Nah. Kalau nanti udah turun, lu gue wawancara lagi ya. Iya, dan hadiahnya dong. Oh iya, hadiahnya nanti kalau udah turun. Oh iya. Gue kasih tahu. Sip, mantap. Oke, thank you. Sip. Thank you teman-teman.